Tembak. Hei. Jong. Dua pria ini terlibat perkelahian dengan menggunakan senjata tajam. Mereka merupakan warga kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang tengah berduel di Jalan Insinyur Haji Juanda, Tasikmalaya. Warga sekitar dan dua orang satpam sebuah perusahaan yang ada di lokasi kejadian hanya bisa menyaksikan aksi keduanya karena tidak berani melerai. Kemudian polisi datang dan menembakkan senjatanya ke udara untuk memberikan tembakan peringatan. Belakangan diketahui perkelahian disebabkan perebutan lokasi perjualan. Ya warung teh anu si Asoni. Asoni dagang di dieu. Hari atas dasar izin di PLPM. Meureunnan LPM teh lah karunya lahnya. Soni teh manatas di PHK nya. Setelah itu tanah ieu teh meureunnan nya istilah sengketa lah, tanah tak bertuan ieu teh menurut LPM. Jadi dipaksa. Polisi sudah mengamankan dua warga yang terlibat duel itu, beserta senjata tajam yang digunakan oleh keduanya. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Koja, Jakarta sore tadi. Mobil berisi uang hanyut terseret sungai di Desa Sumarang, Sulawesi Barat. Helikopter kepresidenan terbang rendah menumbangkan pohon dan merusak sejumlah warung. Selamat malam pemirsa. Sebuah minibus angkutan umum tertimpa pohon besar di Jalan Trans Sulawesi Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 1 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Pohon besar menimpa sebuah minibus angkutan umum yang melintas di Jalan Trans Sulawesi, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibatnya, 1 penumpang tewas akibat terkena rangka minibus yang ringsek. Sementara 3 orang lainnya, termasuk sopir, luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Laki Padada. Jadi akibat pohon tumbang 4 korban di dalam mobil. 1 meninggal, 2 luka-luka dan 1 alhamdulillah sehat. Sementara itu pohon tumbang yang sempat menghambat arus lalu lintas dievakuasi oleh petugas dan warga sekitar. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Berisi uang hanyut terseret air sungai di Desa Sumarang, Sulawesi Barat. Peristiwa ini terjadi saat sopir sedang mencuci mobilnya di pinggir sungai. Ya, beginilah pemirsa evakuasi mobil pick-up milik warga yang terseret arus sungai di Desa Sumarang, Kecamatan Campalagian. Peristiwa ini pun viral di media sosial dan direkam sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian. Ratusan warga bahu-membahu mengevakuasi mobil pick-up yang hanyut terbawa arus sungai. Peristiwa berawal saat sopir mobil berniat untuk mencuci mobil. Saat tengah mencuci mobil, tiba-tiba air sungai meluap dan menghantam mobil.
Setelah hampir 3 jam lamanya, akhirnya mobil berhasil dievakuasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai jutaan rupiah. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Deli Serdang Koja, Jakarta sore tadi. Kebakaran sulit dipadamkan akibat kencangnya hembusan angin hingga membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Api dengan cepat membakar permukiman padat penduduk di Jalan Deli Serdang Koja, Jakarta Utara. Kebakaran dengan cepat merambat ke bangunan semi permanen karena dipicu oleh kencangnya hembusan angin. Dengan alat seadanya, warga membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan kobaran api. Sebagian warga juga berupaya menyelamatkan harta mereka yang tersisa. Tapi di perjalanan, melihat situasi kondisinya macet pada sore hari ini, dan pemukiman pada penduduk serta laporan dari unit yang pertama datang ke TKP itu angin cukup kencang, maka kami luncurkan sampai dengan 11 unit. Saat ini kami sudah meluncurkan 17 unit. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita cover semua potensi kebakaran yang akan merambat ke bangunan yang belum terbakar. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini dan kasus kebakaran kini ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran permukiman di Jakarta diduga akibat ulah seorang pria yang depresi. Pria tersebut sengaja membakar rumahnya di Koja hingga merembet ke bangunan lainnya. Puluhan rumah warga di Jalan Lorong El Koja, Jakarta hangus terbakar. 37 rumah semi permanen ludes dalam peristiwa kebakaran sore tadi. Diduga kebakaran dipicu oleh seorang pria depresi yang berupaya membakar rumahnya. Sebelum peristiwa kebakaran, pelaku sering mengancam untuk membakar rumah. Terus ada pun rumah yang awal kejadian adalah rumahnya Pak Chandra, ya kan? Rumahnya Pak Chandra itu diperkirakan sekitar umur 32 tahun. Dan memang Chandra ini menurut keterangan masyarakat bahwa itu sering melakukan omongan kepada orang tuanya atau pengancaman kepada orang tuanya bahwa rumah ini akan saya bakar. Bahkan tadi kejadian awal adiknya sempat dimarahin dan dicekik. Setelah itu dia main korek, setelah koreknya dilepas, dia tinggal korek itu ternyata menimbulkan api. Pemirsa, seorang pengacara di Banyuwangi, Jawa Timur menghamburkan uang sebanyak 45 juta rupiah di depan kantor Mapolsek Banyuwangi. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan intervensi seorang penyidik dalam kasus kliennya. Gaji negara apa kurang? Ini saya terus terang mendapatkan ya kuasa hukum 40 juta rupiah. Ini silakan ambil semua. Aksi seorang pengacara menghamburkan uang di kantor Polsek Banyuwangi viral di media sosial. Pria bernama Nanang Slamet ini menebar uang sejumlah 45 juta rupiah sebagai bentuk protes kepada polisi. Sebelumnya, klien Nanang mengaku diintervensi oleh penyidik saat pemeriksaan. Klien tersebut diminta penyidik untuk tidak menggunakan jasa pengacara. Intervensi ini dinilai menjatuhkan marwah pengacara. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan saksi-saksi yang sudah diperiksa atas perkara yang saya tangani, Kanit Reskrim menyampaikan yang sifatnya membujuk, namun dalam pandangan kami itu merupakan sebuah intervensi yang menyatakan bahwa tidak perlu didampingi oleh pengacara. Perkara seperti ini bisa diselesaikan secara internal. Kapolresta Banyuwangi telah memanggil oknum polisi yang dimaksud. Namun polisi membantah adanya intervensi dan hanya terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak. Ya, pada intinya secara hati nurani dan batinnya daripada yang bersangkutan, Mas Nanang tersebut telah meminta maaf sebagai kesalahan secara spontanitas. Sementara itu, kasus penipuan yang ditangani oleh Polsek Banyuwangi dengan Nanang sebagai kuasa hukumnya tetap berjalan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.
Ibu dua anak dituntut 1 tahun penjara gara-gara memarahi suami mabuk. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.